Perkenalkan, nama saya Yolanda Burutarigan dengan NIM 102309. Di sini saya akan menjelaskan tentang perumusan masalah di dalam penelitian. Yang pertama harus kita ketahui identifikasi topik penelitian. Proses pemilihan problematik judul penelitian tidak dapat dilepaskan dari berbagai bagian penelitian lainnya, yaitu kepentingan pribadi atau kecenderungan perhatian masyarakat dalam pemerintah besarnya kebijakan. Seseorang calon peneliti merasakan adanya sesuatu yang tidak beres, dalam arti tidak atau belum sesuai dengan kondisi yang seharusnya, dan ia ingin sekali mencari informasi yang lebih jauh mengenai hal tersebut. Dengan keterangan ini dapat dikatakan bahwa orang yang ingin mengadakan penelitian jenis ini adalah orang yang ingin mengorek hal-hal yang tidak atau belum pada tempatnya, serta mempunyai keinginan untuk memperbaiki hal-hal yang dikatakan tidak pada tempatnya. Model paling penting untuk mahasiswa menyusun skripsi atau tes adalah menguasai permasalahan. Jika ia memang mampu menangkap jiwa dan mendalami permasalahan, dan merumuskan dalam bentuk jujur dan menarik, maka walaupun tidak menepat dalam wujud lahir, mahasiswa tersebut dapat menyelesaikan lebih dari 25% dari penggarakan skripsinya. Selanjutnya yaitu kita harus mengidentifikasi masalah. Masalah adalah bagian paling penting dalam suatu penelitian, karena masalah membutuhkan suatu proses pemecahan yang sistematis, logis, dan ilmiah dengan menerapkan scientific methods. Proses ilmiah tersebut akan selalu dikembangkan sejak identifikasi masalah. Sebelum melakukan identifikasi suatu masalah, perlu diketahui bagaimana suatu masalah itu timbul. Perlu mencoba meluruskan bahwa timbulnya masalah berarti adanya kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan teori, atau dapat dikatakan dengan perbedaan antara yang seharusnya ada dengan kenyataan. Adapun tipe masalah dalam penelitian, beberapa kriteria untuk merumuskan masalah penelitian yang baik dapat diuraikan dengan cara berikut. Yang pertama, rumusan masalah yang baik harus mampu dijawab secara komprehensif. Yang kedua, rumusan masalah harus mengidentifikasi variabel dan menggambarkan hubungan terkait dengan penelitian. Yang ketiga, rumusan masalah harus dapat diuji melalui analisis data, dan rumusan masalah sebaiknya didahului dengan latar belakang dan diikuti dengan tujuan penelitian. Masalah penelitian. Menurut jurnal Silalahi 2010, terdapat dua kategori sumber masalah penelitian, yakni sumber teoritis dan sumber praktis. Sumber teoritis mencakup masalah penelitian yang berasal dari teori atau tinjauan literatur yang ditemukan dalam berbagai bahan tertulis, termasuk materi sumber-sumber sekunder seperti buku teks, dan materi sumber primer seperti monografi, jurnal profesional, biografi abstrak, atau statistik. Sementara itu, sumber praktis melibatkan masalah penelitian, terapan yang berfokus pada permasalahan konkret. Ide atau permasalahan praktis dapat diperoleh melalui pengalaman pribadi peneliti, atau melalui studi pendahuluan atau pengajakan, baik melalui observasi sistematis atau tidak sistematis. Observasi sistematis tidak muncul secara kebetulan atau suatu kejadian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dari penentuan masalah hingga menyimpulkan terhadap hasil penelitian. Dan seluruh proses ini diikuti dengan metode ilmiah. Tahap awal yang sangat krusial dan penyusunan penelitian adalah pendefinisian masalah, di mana kejelasan pernyataan terdapat dalam tahap ini menjadi faktor penentuan masalah keberhasilan penelitian. Sekian penjelasan singkat tentang perumusan masalah. Saya Yolanda Purtarikan mengucapkan terima kasih.